Wah, ternyata omongan Habib Rizik sesuai dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo resmi tersangka. Ya, kita menolak lupa bagaimana dulu sumpah mubahalah Habibana. Beliau tuh berkata, ya kan, jika saya berdusta maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas diri saya, kata Habib Rizik. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertobat, nah, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah, agar tidak kemana-mana, saya kira betul-betul lakukanlah reformasi. Kalau perlu lakukanlah revolusi di tubuh Polri. Revolusi apa? Yang menjadi dasar tentu adalah revolusi akhlak. Karena seperti Habib Rizik sampaikan kemarin, ini terbukti hari ini. Negeri ini darurat kebohongan. Maka inilah saatnya kita menunjukkan revolusi akhlak. Kalau bicara tentang penegakan hukum di Indonesia, ternyata para penegak hukumnya bermasalah. Bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara? Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Pentingnya revolusi akhlak nih, kayak begini nih, darurat kebohongan kayak gini nih, pentingnya kayak gini nih. Jadi entah gimana ceritanya tiba-tiba seluruh elemen bangsa, seluruh elemen umat dan rakyat pada hari ini bersatu melawan ketidakadilan dan melawan segala macam bentuk penindasan serta kebohongan. Allahu Akbar. Skenario Allah dan balasan Allah selalu lebih baik. Kebenaran pasti akan dibenci oleh orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebohongan. Kebenaran tidak sama sekali melukai dan mengkhianati pemiliknya. Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae membeberkan pengakuan soal kasus Brigadir J yang jelas berbeda dengan keterangan awal. Pengakuan ini akhirnya membuka kasus Brigadir J semakin terang. Terbaru, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka keempat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini disampaikan pada Selasa 9 Agustus 2022. Menanggapi adanya kebohongan dalam kasus Brigadir J, Ketua Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan omongan ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab kala ia dibebaskan dari penjara beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui, Habib Rizik menegaskan bahwa ia akan tetap berjuang membela hak-hak umat dan tidak akan mengkhianati umat usai dinyatakan bebas bersyarat dengan status tahanan kota pada Rabu 20 Juli 2022. Dalam konferensi persnya, usai bebas, Habib Rizik juga menggaungkan revolusi akhlak untuk melawan kezaliman yang terjadi di tanah air. Mantan imam besar FPI itu juga menyebut bahwa Indonesia saat ini banyak korupsi yang darurat kebohongan. Di sisi lain, dalam perkembangan kasus Brigadir J, Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus tembak-menembak sesama polisi yang terjadi di rumah atasannya Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Berbeda dengan keterangan awal, Baradae menggaungkan tidak ada insiden baku tembak dalam kasus pembunuhan Brigadir J, melainkan eksekusi sopir istri Irjen Ferdy Sambo yang jadi teman main ajudan ex Kadifropam punya peran begini saat Brigadir J dihabisi. Sopir istri Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf atau Kuat Ma'ruf, kerap menjadi teman main ajudan ex Kadifropam itu. Ternyata sopir istri Ferdy Sambo punya peran begini saat Brigadir Joshua atau Brigadir J dihabisi nyawanya. Sebelum Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, sopir Putri Chandrawati terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya, polisi menyebut supir istri Ferdy Sambo dengan inisial KM. Belakangan sosok muncul dengan nama lengkap Kuat Ma'ruf atau Kuat Ma'ruf. Sopir yang tampaknya sudah lama bekerja ini menjadi teman main ajudan ex Kadifropam. Polisi menyebut Kuat Ma'ruf punya peran begini saat Brigadir J dihabisi. Sopir istri Ferdy Sambo itu akrab disapa Om Kuat saat menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Profesi Om Kuat disebut sebagai ART, asisten rumah tangga Ferdy Sambo. Ketua Komnas HAM Taufan Damanik menyebutkan ada 5 orang yang berada di tempat kejadian perkara saat Brigadir J ditembak. Rupanya, belakangan sosok Kuat Ma'ruf muncul setelah ditetapkan sebagai tersangka. Profesinya disebut sebagai sopir istri Ferdy Sambo. Sosok Kuat Ma'ruf atau Kuat Ma'ruf jarang tersorot kamera awak media. Sosoknya muncul pertama kali ke publik saat memenuhi panggilan pemeriksaan di kantor Komnas HAM pada Senin 1
Agustus 2022. Saat memenuhi panggilan pemeriksaan, Kuat tak sendirian. Dia datang bersama 3 asisten rumah tangga keluarga Ferdy Sambo dan 1 ajudan ex Kadif Propam Brigadir Daden. Pantauan yang memotret sosok sopir istri Ferdy Sambo mendapatkan konfirmasi dari pihak yang menggelar pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Saat menjalani pemeriksaan, Kuat Ma'ruf mengenakan kemeja abu-abu panjang dan celana panjang. Sopir istri Ferdy Sambo ini punya perawakan berambut pendek tipis dengan badan yang gempal berisi. Ketika kamera wartawan mengarahkan ke wajahnya, sosok Kuat tidak terlalu jelas sebab ia menutupi separuh wajahnya dengan masker hitam saat datang ke kantor Komnas HAM. Dia sama sekali bungkam, apalagi merespon pernyataan dari awak media. Dalam penelusuran media sosial milik Matius Marey, salah satu ajudan IJ Ferdy Sambo, sosok Kuat Ma'ruf kerap muncul dalam beberapa foto bareng ex Kadif Propam yang diunggah. Salah satu contohnya, sopir istri Ferdy Sambo ini muncul dalam foto makan bareng dengan seluruh anggota keluarga dan ajudan ex Kadif Propam. Melihat foto bareng yang kerap dibagikan, Kuat tampaknya menjadi teman main ajudan ex Kadif Propam Polri. Terlebih lagi, dia akrab disapa sebagai Om Kuat dalam lingkungan keluarga dan ajudan Ferdy Sambo. Berinisial KM adalah salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Inisial KM adalah Kuat Ma'ruf. Kuat disebut berperan membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Sampai sejauh ini, ada 4 orang tersangka di kasus itu, termasuk Ferdy Sambo yang disebut menjadi dalang penembakan dan merekayasa kasus tersebut. Sopir istri Ferdy Sambo yang jadi teman main ajudan ex Kadif Propam punya peran begini saat Brigadir J dihabisi. Melain Ferdy Sambo dan Kuat Ma'ruf, Baradae atau Richard Eliezer dan Barada RR atau Brigadir Ricky Rizal juga menjadi tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebutkan, para tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Irjen Ferdy Sambo adalah otak atau dalang dari kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo yang sudah menyuruh untuk melakukan dan menskenariokan pembunuhan itu. Berikut pemaparan peran keempat tersangka kasus Brigadir J berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan oleh Komjen Agus antara lain. 1. Peran Baradae, Richard Eliezer adalah telah melakukan penembakan terhadap korban yakni Brigadir J. 2. Peran Bribka RR atau Ricky Rizal adalah turut membantu dan menyaksikan insiden penembakan korban. 3. Tersangka KM, Kuat Ma'ruf adalah juga turut dalam membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. 4. Peran Irjen Ferdy Sambo adalah telah menyuruh, melakukan dan menskenario kejadian-kejadian dalam kasus tersebut seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Sopir istri Ferdy Sambo yang jadi teman main ajudan Kadif Propam punya peran begini saat Brigadir J dihabisi.